Halo para penggemar Gprofis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembulatan angka penting, yaitu pembulatan kasar dan pembulatan halus. Apa itu pembulatan kasar? Apa itu pembulatan halus? Nanti Anda bisa menarik kesimpulan sendiri ya. Coba perhatikan, misalkan saya memiliki sejumlah angka penting di sini ya. Nah, angka penting ini bisa merupakan hasil pengukuran panjang, pengukuran massa boleh, tapi saya tidak mencantumkan satuan. Aturan pembulatan, kalau pembulatan kasar, jika ini 5 persis, maka selalu dibulatkan ke atas. Artinya, kalau membulatkan misalnya ini 2 angka penting, maka 4 ini ditambah 1. Jadi kalau begitu menjadi 15, seperti itu. Jadi kalau begitu 13,5, ya pembulatan ke atas, 3-nya ditambah 1. Jadi selalu ke atas. Ini menjadi 2 angka penting ya. 15 2 angka penting, 14 menjadi 2 angka penting. Nah, kalau ini yang di kiri semua 3 angka penting itu. Kemudian di sini 17,5 menjadi 18, gitu ya. Selalu dibulatkan ke atas. 18,5 jadi 19. Nah, 22,5 jadi 23. Nah, bagaimana kalau pembulatan halus? Nah, kalau aturan pembulatan halus, misalnya ini dibulatkan menjadi 2 angka penting ya. Kalau dibulatkan menjadi 2 angka penting, nah, perhatikan bilangan di depan 5. Ini kan bilangan yang genap. Nah, kalau genap pembulatannya ke bawah. Karena 5 ini 5 persis ya, bukan 5 yang berekor. Bukan 5, 1, 2 atau 5 belakangnya ada bilangan lebih besar dari 0. Nah, 5 persis ini namanya. Jadi kalau 5 persis, lihat bilangan depannya itu bilangan genap. Nah, kalau bilangan genap maka pembulatannya itu ke bawah. Artinya apa? Ya 4 ini nggak ditambah 1, dibiarkan tetap 4. Dibiarkan tetap genap. Jadi pembulatan halus itu pembulatan ke genap sebenarnya ya. Jadi kalau begitu 14,5 itu dibulatkan menjadi 14. Jadi ini, pembulatan halus itu pembulatan yang adil. Artinya kita melihat bilangan di depan 5 itu ganjil atau genap. Kalau kita lihat bilangan ganjil itu kan ada 5 kan, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, bilangan genap itu ada 0, 2, 4, 6, sama 8. Jadi sama-sama 5-nya. Jadi 50%, 50% genap dan ganjil itu. Jadi kalau pembulatan seperti ini memperhatikan probabilitas tadi ya, bilangan genap dan ganjil. Biar adil, 50-50. Makanya kalau ada data depannya 5 persis itu ganjil ya digenapkan, kalau genap dibiarkan genap. Jadi kalau kita lihat 13,5 ini ganjil kan. Nah, kita genapkan. Jadi kalau begitu menjadi 14. Artinya pembulatannya ke atas. Karena 3 itu ganjil digenapkan, ditambah 1 jadinya 4. Oleh sebab itu jadi 14. Jadi kalau 17,5, 7 ini ganjil, kita genapkan menjadi 18. 18,5. Nah, ini 8 ini sudah genap. Jadi kalau begitu kita biarkan 18. Kalau 12,5, ya berarti menjadi 2, karena 2 ini sudah genap. Pembulatannya ke bawah, jadi dibiarkan genap. Jadi kalau kita lihat, pembulatan secara halus, semuanya ini menghasilkan bilangan genap. Jadi, kalau begitu, jika pembulatan kasar selalu naik, ya, selalu naik, kalau pembulatan halus belum tentu naik, dan belum tentu juga turun. Jadi, tergantung dari bilangan di depan 5 ini. Seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita jumlahkan. Kalau ini saya jumlahkan ya. Ini hasilnya kan 86,5. Nah, kalau pembulatan kasar ini saya jumlahkan 89, kalau pembulatan halus ini 86. Jadi sekarang kita lihat selisih pembulatan kasar dengan jumlah aslinya. Nah, perhatikan ini jumlah aslinya kan 86,5. Nah, untuk pembulatan kasar ini ternyata menyimpang sekitar 2,9%. Cukup lumayan besar ya. Nah, kalau kita lihat berapa selisih jumlahnya, secara nilai mutlak selisih jumlahnya adalah 2,5. Jadi 89 dikurangi 86,5. 2,5 selisihnya. Nah, kalau pembulatan halus,
Ini jumlahnya kan 86. Selisihnya dengan yang asli ini berapa? Cuma 0,5 selisihnya. Jadi penyimpangannya 0,6%. Selisih jumlahnya 0,5. Jadi 86,5 dikurangi 86. Jadi ini sangat jauh lebih akurat dibandingkan dengan pembulatan yang kasar. Makanya ini disebut pembulatan kasar. Memang selisihnya dengan bilangan asli ini cukup lebar dibandingkan dengan pembulatan yang halus ini. Nah, sekarang saya kasih data yang lebih banyak. Misalnya seperti ini. Saya punya sejumlah data seperti ini. Kemudian pembulatan kasar, pembulatan halusnya gimana? Kalau pembulatan kasar di sini berarti jadi 12. Naik semua itu. Jadi kalau ini angka 5 persis, dibulatkan menjadi 2 angka penting, maka ini pembulatannya naik semua. Jadi yang di depan 5 ini ditambah 1 semua. Jadi 12,5 jadi 13, 12,5 jadi 13, 11,5 jadi 12, 12,5 jadi 13, 12,5 jadi 13, 11,5 jadi 12, 11,5 jadi 12. Selalu naik. Nah, sekarang kalau pembulatan halus bagaimana? 11,5 dibulatkan menjadi 2 angka penting. Ini batasnya. Jadi 1 itu ganjil ya, yang di depan 5 itu ganjil. Maka ini pembulatannya ke atas, 1 ditambah 1 jadi 12. Artinya digenapkan, jadi menjadi 12. Nanti 12,5 jadi 12 juga ya kan. Kenapa? Karena depannya 5 itu genap. Kalau genap dibiarkan, pembulatannya ke bawah. Ya artinya 2 dibiarkan, nggak ditambah 1, berarti jadi 12. 12,5 juga jadi 12, 11,5 jadi 12, karena 1 sekali lagi ini ganjil. Pembulatannya ke atas ditambah 1 jadi 12. Nah 12,5 jadi 12, 12,5 jadi 12, 11,5 jadi 12. Nah 11,5 jadi 12. Jadi tidak selalu naik pembulatannya. Bisa turun, bisa naik, tergantung bilangan di depan 5 ganjil atau genap. Nah ini datanya cukup banyak. Kalau saya jumlahkan, ini 96,0 berdasarkan aturan angka penting. Jadi ini 3 angka penting ya. Kalau kita jumlahkan, maka 6,0 gitu nulisnya, terdiri dari 3 angka penting. Kemudian ini kalau saya jumlahkan, ini jadinya 100 kalau saya jumlahkan. Nah, tapi jumlah angka pentingnya hanya 2 ini, 100, 1 dan 0 ini ya. Jadi 0 yang paling belakang bukan angka penting. Nah, kalau Anda belum paham mengenai aturan penjumlahan, silakan lihat video saya yang lain. Kemudian kalau pembulatan halus, ini jadinya 96. Kalau kita lihat selisih jumlah pembulatan kasar dengan jumlah bilangan aslinya itu adalah menyimpang 4,2% ya. Menyimpang 4,2%. Selisih secara jumlah itu berapa di sini? Ya, selisihnya 4 gitu kan. Cukup besar. Terus kemudian ini menyimpangnya 0%, 96,0 ini nggak menyimpang sama sekali. Sesuai dengan aslinya gitu kan ya. Nah, berarti selisih jumlahnya ya tidak ada karena tepat 96 seperti jumlah aslinya. Jadi ini sangat akurat sekali. Nah, ini kalau menyangkut data yang sedikit. Kalau misalnya big data, misalnya ribuan data, tentu saja kalau pembulatan kasar, selisih jumlahnya itu sangat lebar sekali ya. Nah, ini kalau menyangkut duit, misalkan duit euro atau dolar, selisih 4 dolar itu sudah sangat besar. Jadi pembulatan halus ini untuk analisis data yang kompleks memerlukan ketelitian yang tinggi, itu sangat penting di sini. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini kan dibulatkan ke satuan ya, ini satuan. Maka selisihnya cuma 4 aja. Bagaimana kalau dibulatkan ke puluhan, ratusan? Selisihnya itu jadi sangat besar sekali, apalagi menyangkut big data, data yang gede, yang besar gitu. Oke, nah sekarang saya tunjukkan di sini. Ini kan bilangan 115, ratusan ya. Tapi kita bulatkan menjadi 2 angka penting aja. 2 angka penting berarti 115 itu menjadi 120 kalau pembulatan kasar. Jadi satunya ini menjadi 2. Dibulatkan selalu ke atas. Kalau 2 ya jadi 3. Jadi 130, 125 ini jadi 130, ini jadi 120, 130, 130. Nah, 115 jadi 120, ini jadi 120. Ini mengandung 2 angka penting ya. Ini 2 angka penting semua. Nah, kemudian coba kalau pembulatan halusnya 2 angka penting ini jadi 120. 1 ini ganjil, jadi harus digenapkan menjadi 2.
Jadi jangan bilang 12 karena ini bilangannya 115. Pembulatan itu konsepnya adalah pendekatan. Ini jadinya 120. Jadi kalau 125 bagaimana pembulatan halusnya? Kalau 125 jadi 120. Karena sudah genap dibiarkan pembulatan turun. Nah, kemudian 125 ini jadi 120 turun 115. Nah, ini baru naik karena 1 ini bilangan ganjil ditambah 1, 120. Nah, ini 120, 125 juga 120, 115, 120, 115, 120. Jadi tidak selalu naik, kadang-kadang juga turun. Tergantung bilangan di depan 5, ganjil atau genap gitu ya. Nah, sekarang kita jumlahkan ini. Kalau saya jumlahkan, ini hasilnya 960. Kalau mengandung 3 angka penting, berarti 0 ini dikasih garis bawah ya, diberi tanda seperti itu. Kemudian, kalau ini 1000 hasilnya, tapi ini hanya 2 angka penting, maka secara otomatis di sini penjumlahannya juga harus mengandung 2 angka penting. Atau secara keseluruhan, lihatlah aturan penjumlahan bilangan penting ya, atau angka penting. Nah, sekarang coba lihat kalau pembulatan halus, ini jumlahnya 960, ini 2 angka penting, ini sudah 2 angka penting ya. Nah, sekarang perhatikan, ini menyimpangnya berapa untuk pembulatan kasar ini? 1960. Ini penyimpangannya 4,2%, ya kan? Kalau secara nilai mutlak, selisih jumlahnya 40 selisihnya. Kebetulan ini dibulatkan ke puluhan gitu. Makanya di sini selisihnya sangat banyak ya, sangat banyak. Apalagi menyangkut duit ini $40 itu banyak ya. Oke. Kemudian yang ini, pembulatan halus, ini kan 0% selisihnya dengan ini. Nah, terus kemudian selisih jumlahnya, ya jelas 0, persis dengan aslinya. Jumlah aslinya 960, pembulatan halus jumlahnya 960. Jadi selisihnya betul-betul 0, sama persis dengan aslinya. Jadi pembulatan halus itu memang sekali lagi sangat berguna untuk misalkan analisis data yang kompleks, yang big data, banyak data, dan memerlukan ketelitian tinggi. Tapi kalau tidak memerlukan ketelitian tinggi, ya pembulatan kasar sudah cukup sebenarnya. Jadi kesimpulannya, memakai pembulatan kasar dan pembulatan halus itu tergantung pada problem yang dihadapi, tergantung pada kebutuhan Anda sendiri, begitu ya. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat.